Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rina Tarihoran, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi semester 6, kelas C. Pada minggu ini saya akan menjelaskan tentang korupsi, ideologi, dan populisme. Di bab pertama ada korupsi politik dan masalah valensi. Masalah valensi pertama kali diperkenalkan ke dalam literatur oleh Manistokes dengan fokus khusus pada perbedaan antara non-isu valensi berbasis kebijakan posisional atau misalnya isu-isu seperti pengurangan kejahatan atau meningkatkan pengurangan kejahatan, pertumbuhan ekonomi, dan yang tidak berbasis kebijakan, misalnya kredibilitas dan integritas. Berbeda dengan masalah kebijakan posisi yang melibatkan konflik kepentingan yang jelas di antara kelompok pemilih atau mendukung maupun menentang negara kesejahteraan, pernikahan gay, dan sebagainya. Ketika kesepakatan dengan masalah valensi kebijakan atau non-kebijakan, pemilih tetap identik dengan posisinya, atau memilih lebih banyak atau lebih sedikit tergantung pada masalahnya. Literatur tentang korupsi terutama berfokus pada dua subtopik. Yang pertama menyangkut konsekuensi korupsi. Beragam literatur multidisiplin telah menunjukkan bahwa konteks yang menderita di tingkat korupsi yang tinggi dikaitkan dengan misalnya kesehatan yang lebih buruk dan hasil lingkungan, pembangunan ekonomi yang lebih rendah, dan ketimpangan pendapatan yang lebih besar. Apalagi itu telah digarisbawahi bahwa korupsi adalah masalah yang mengganggu kedua daerah berkembang dan lebih maju secara ekonomi seperti Eropa. Korupsi dapat merusak legitimasi di berbagai kelembagaan, khususnya korupsi yang menggoyahkan aturan demokrasi dengan berpihak pada beberapa kelompok, khususnya orang kaya, yang melebihi orang lain sehingga menimbulkan ketidakpercayaan antara mayoritas warga dan pemimpin politik. Begitu pula dengan Rosten dan Uslaner telah menunjukkan bahwa korupsi memperburuk ketimpangan sosial yang pada gilirannya mengurangi ketimpangan masyarakat atas kepercayaan sosial. Sementara Kostadinova menemukan bahwa korupsi tidak hanya menurunkan kepercayaan pada pemerintah dan administrasi publik, tetapi juga pada parlemen dan partai politiknya. Korupsi meluas dan juga menekan partisipasi pemilih, karena tingginya persepsi korupsi yang mengarah pada evaluasi yang lebih negatif terhadap otoritas politik dan sistem politik secara umum. Akhirnya, korupsi memiliki kemungkinan dampak pada pemilihan suara warga Gens. Menurut teori demokrasi, salah satu mekanisme warga yang dapat memerangi perilaku elit korup adalah pilihan elektoral. Dalam hal ini, temuan terbaru menunjukkan bahwa jika korupsi dilakukan semakin tinggi, dukungan elektoral atau partai politik pemerintahan akan menurun. Demikian pula, beberapa studi telah menemukan bahwa para pemilih sebenarnya menghukum politisi dan hubungan yang terlibat dalam skandal korupsi. Sementara korupsi yang terlibat atas tuduhan tampaknya merugikan prospek elektoral dari tersangka politik. Selain itu, apa yang sebenarnya terjadi dalam beberapa kasus bukanlah seberapa korupsi suatu partai yang dianggap
Tetapi apakah itu dianggap lebih korup dari pihak yang lain? Karena masalah korupsi sangat penting bagi perekonomian dan politiknya. Konsekuensi ICAL tidak mengherankan dalam memahami penyebab dari fenomena yang telah mengumpulkan banyak perhatian ilmiah baru-baru ini. Kebanyakan analisis penyebab korupsi dimulai dari praduga bahwa penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi berasal dari ketidakmampuan pemilih untuk mengendalikan perwakilan mereka. Pertumbuhan ekonomi lebih memilih kemakmuran daripada stagnasi. Oleh karena itu, mereka semua akan mendukung partai yang menurut mereka paling baik dalam memberikan kebaikan ekonomi, tanpa menampilkan distribusi preferensi apapun yang terkait dalam masalah tersebut. Demikian pula, hampir semua orang menginginkan masyarakat yang terjangkau dan layanan efektif di bidang seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lingkungan perlindungan mental. Gagasan bahwa korupsi politik melambangkan masalah valensi mungkin saja ditantang dengan mengklaim bahwa pemilih dalam beberapa kasus menjadikan politisi korup yang memenangkan pemilihan. Ini tidak berarti, namun mayoritas pemilih lebih memilih politisi korup daripada jujur, jadi salah satu caranya. Sebaliknya, ini berarti bahwa para pemilih umumnya membandingkan kandidat dan hubungan yang tidak hanya pada korupsi atau serta masalah valensi lainnya seperti kompetensi ataupun karisma, tetapi juga pada program kebijakan yang telah mereka usulkan. Di bab kedua ada insentif ideologis untuk kampanye. Bab ini menyajikan model teoritis yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara posisi ideologis dan insentif partai untuk kampanye valensi itu. Seperti yang terjadi untuk semua gerakan kampanye, itu salah satu pihak yang dapat memutuskan untuk mengadopsi secara mahal karena finansial dan sumber daya manusia harus digunakan untuk menunjukkan partai itu sendiri dalam manfaat atau untuk menunjukkan kegagalan lawan pada nilai-nilai bersama. Kemudian, sebagai pendekatan dan pesan yang komprehensif harus dibawa ke perhatian pemilih. Sumber daya partai yang terbatas untuk kampanye, valensi yang harus dialokasi dengan cermat untuk mendapatkan hasil yang paling bermanfaat dari mereka. Keputusan ini mungkin bergantung pada berbagai faktor yang terkait dengan karakteristik pemilu saat ini. Namun, itu bisa didekati secara sistematis jika kondisi umum dapat dipertimbangkan secara teratur, mendorong pihak-pihak untuk menekankan atau mengabaikan kampanye valensi dalam hubungannya. Terkait dengan tren peningkatan korupsi yang sangat berlawanan dan merupakan variabel terakhir untuk mencapai nilai tertingginya dalam debat penobatan atau selama kabinet Ciampi pada April tahun 1993, di mana sekitar sepertiganya dari seluruh pidato PCI atau PDS ditujukan untuk masalah korupsi politik. Secara keseluruhan, Partai Komunis mengabdikan sekitar 5,2% dari tenda pidatonya untuk korupsi. Itu menunjukkan lebih dari apa PCI lakukan dalam manispo pemilu. Menurut hipotesis SP1, hubungan positif antara korupsi dan tekanan spasial diharapkan, namun sama sekali cenderung berpikir bahwa insentif suatu pihak untuk berinvestasi di negara kampanye dapat dipengaruhi oleh variabel lainnya. Untuk memulainya, itu dapat menjadi fungsi dari peluang yang muncul dari lingkungan eksternal environment, atau misalnya skandal yang dilaporkan di media atau disorot oleh pihak lain dan kemudian diperdebatkan di depan umum. Sekianlah materi untuk minggu ini. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan, saya minta maaf.
Terima kasih semuanya.